Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya latex. Dan khusus untuk video ini, kita akan fokus ke yang namanya konsep dasar dan juga Overleaf. Overleaf ini adalah latex editor yang sifatnya online. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnarim. Oke, latex itu apa sih? Jadi latex ini adalah sistem atau platform untuk mempersiapkan dokumen. Jadi kalau dilihat, tidak beda jauh dengan yang namanya Microsoft Word. Tapi, ada satu perbedaan mendasar antara LaTeX dan Microsoft Word, yaitu konten itu terpisah dari yang namanya formatting. Jadi kan kalau kita pakai Microsoft Word, kita pengen bikin section, pengen di bold, pengen bikin tabel bentuknya tertentu, itu semua kan kita lakukan di dokumen yang sama. Sedangkan kalau di LaTeX itu tidak. Jadi ada minimal 2 buah file. Satu file untuk konten, satu lagi untuk formatting. Artinya apa? Kalau misalnya kita pengen ubah formatting, maka kita tinggal ganti file formattingnya aja. Kita tinggal timpa file formattingnya dengan file yang baru. Dan biasanya file formatting ini sudah disediakan oleh jurnal atau mungkin konferensi atau bahkan universitas. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol. Nah, file-file konten dan formatting ini biasanya berbentuk teks mentah. Jadi bisa kita buka pakai Notepad. Dan nanti ini akan menghasilkan file PDF yang diperoleh melalui proses kompilasi. Jadi LaTeX ini akan mengambil file kontennya, dia akan mengambil file formattingnya, lalu dia akan gabungkan menjadi sebuah file PDF. Kenapa sih kita perlu belajar LaTeX gitu kan? Kan udah ada Microsoft Word. Kenapa nggak pakai Microsoft Word? Nah, LaTeX ini sering digunakan oleh jurnal atau konferensi-konferensi besar. Kenapa? Karena formattingnya mudah. Jadi mereka nggak perlu ribet-ribet lagi untuk ngurusin misalkan yang namanya font, spacing, dan sebagainya. Mereka tinggal kasih file formatting dan minta semua penulis untuk pakai file formatting itu. Selesai. Ini juga kadang dipakai di beberapa universitas untuk menulis tesis mereka. Oke, apa sih kelebihannya LaTeX kalau gitu? Nah, seperti tadi yang saya bilang, ya. Jadi, untuk mengubah format dari format A ke format B, itu akan menjadi lebih cepat selama kita dapat file template formatnya. Karena yang perlu kita lakukan, kita tinggal timpa file template-nya dari yang lama dengan yang baru. Terus berikutnya lagi, tidak ada formatting yang implisit. Jadi kadang-kadang mungkin kita kesel ya, ketika pakai Microsoft Word, lagi ganti format nih, dari jurnal A ke jurnal B, terus ternyata tabelnya jadi aneh bentuknya, jadi melenceng ke kanan, ke kiri. Atau mungkin tulisannya fontnya tiba-tiba jadi beda, gitu kan. Nah, itu kenapa? Itu karena ada formatting yang implisit, yang ikut tersalin juga ketika kita ganti format. Di LaTeX nggak ada seperti itu, karena formattingnya pisah file, gitu kan. Pisah file, jadi tidak mungkin bisa ikut copy, kecuali kalau kita sengaja pengen disalin. Ketiga lagi kelebihannya adalah LaTeX ini secara umum gratis gitu ya untuk dipakai. Tapi memang kalau nanti kita pakai Overleaf, mungkin kita bisa pilih yang premium kalau untuk fitur-fitur yang komprehensif. Tapi secara garis besar sebenarnya Overleaf pun gratis bisa dipakai. Oke, itu adalah kelebihan dari LaTeX. Tapi LaTeX juga punya yang namanya kekurangan. Pertama, technical. Jadi orang pertama kali pakai LaTeX biasanya suka kaget karena melihat banyak sekali karakter-karakter yang tidak dikenal. Ya kalau mungkin kita lihat mirip-miripan gitu ya, ini mungkin mirip sama kode program. Jadi kalau orang IT tahu ya kode program bentuknya seperti apa. Lalu yang kedua kekurangannya adalah ini kurang umum. Jadi kalau misalnya kita cari tutorial gitu ya di internet, itu tentu lebih banyak tentang Microsoft Word. Kalau mungkin nyarinya LaTeX, ya sedikit lebih kompleks. Tapi untuk itulah ada yang namanya seri video ini. Jadi seri video ini harapannya bisa membantu semua yang ingin menggunakan LaTeX.
Dan yang ketiga, kekurangannya biasanya adalah instalasi kompleks. Jadi kan kita perlu install aplikasi untuk menulis dokumen LaTeX. Permasalahannya, biasanya aplikasi-aplikasi tersebut juga cukup sulit untuk diinstal. Nah, tenang saja, karena di sini kita juga akan mengenalkan yang namanya Overleaf. Overleaf ini sifatnya online, jadi kita nggak perlu install sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kekurangan LaTeX ini semuanya bisa ditangani dengan mudah, ya. Pertama adalah dengan seri video ini, dan yang kedua adalah dengan menggunakan Overleaf. Oke, sebelum lanjut, kita akan kenalan dulu tentang jenis-jenis file yang ada di LaTeX. Jadi, orang mungkin kadang bingung, melihat banyak banget sih file yang dipakai di LaTeX hanya untuk menciptakan satu buah PDF, gitu ya. Tapi sebenarnya, kita bisa persimpel dengan hanya mengenal 3 jenis kategori file. Pertama, yang ekstensinya atau diakhiri dengan .text. Ini biasanya adalah untuk file-file konten. Jadi kalau kita bikin konten, itu semua masuknya ke sana. Kedua, ada yang ekstensinya .bib. Ini artinya adalah file-file yang menyimpan daftar referensi. Sisanya, jadi kadang ada yang namanya .cls, .stj, .bst, dan seterusnya, itu kurang lebih untuk formatting. Dan karena untuk formatting, kita nggak perlu tahu isinya apaan. Kita nggak perlu ngerti isinya apaan. Karena nanti ini akan dikasih sama jurnal atau konferensi yang kita mau. Atau mungkin sama universitas. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol, kita nggak perlu mengerti isinya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini gampang ya. Hanya 3 jenis file. Nah, berikutnya kita akan kenalan sama yang namanya Overleaf. Jadi Overleaf ini adalah LaTeX editor yang sifatnya online. Kita tinggal buka web browser kita, mau Google Chrome, mau Mozilla Firefox, tinggal dibuka, kunjungi Overleaf, lalu kita langsung bisa mengerjakan dokumen LaTeX. Tidak perlu yang namanya instalasi di komputer atau laptop pribadi. Jadi tadi ya, satu masalah sudah terselesaikan. Dan berikutnya lagi, kelebihan Overleaf adalah dia mudah digunakan. Nanti kita akan lihat seberapa mudahnya si Overleaf. Oke, sekarang kita tanpa panjang-panjang, kita akan langsung coba buka Overleaf-nya. Jadi silakan nanti diketik overleaf.com. Kalau benar websitenya, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus melakukan registrasi. Tinggal klik tombol register. Masukkan email yang kita mau, masukkan password-nya, lalu kita tinggal tekan tombol register. Nah, bagi mungkin yang males untuk bikin akun secara manual, bisa juga menggunakan Google atau bahkan Orchid. Jadi Orchid ini biasanya untuk researcher ya, atau peneliti. Kalau sudah login, maka kita bisa membuat dokumen LaTeX. Nah, untuk video kali ini, kita akan fokus ke pembuatan berdasarkan template yang sudah disediakan oleh Overleaf. Caranya gimana? Nanti kalau sudah login, kita bisa masuk ke yang namanya template. Dan di sini tinggal searching, template mana yang kita mau. Misalkan nih, oh saya pengen dari Taylor and Francis. Ya udah, tulis saja Taylor. Lalu search. Nah, akan muncul daftar template. Kita bisa lihat mana yang kita butuhkan. Misalkan, oh saya pengen pakai yang paling atas. Tinggal diklik. Lalu setelah itu kita tinggal open as template. Tentu ya, tidak semua jurnal atau konferensi itu template-nya bisa ditemukan di sini. Jadi kadang-kadang mungkin ada juga beberapa template yang disediakan oleh jurnalnya harus kita download dan nanti kita harus masukkan secara manual ke Overleaf. Caranya gimana? Itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, jadi kalau di sini untuk template tinggal open as template. Nanti kalau sudah berhasil, itu tampilannya akan jadi seperti ini. Nah,
Sebelum lanjut, kita akan bahas dulu tentang komponen-komponen yang ada di Overleaf. Oke, pertama yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri, yang di sini, ini kalau dilihat adalah daftar file yang kita punya. Seperti tadi yang saya bilang, kita hanya perlu menghafal .text, .bib, dan sisanya. Yang mana .text? Nah, di sini kan ini kalau dilihat ada satu file yang tidak terlihat ya ekstensinya ya, yang di sini interact bla 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 bla, ini tidak terlihat ekstensinya. Gimana caranya supaya bisa lihat ekstensinya? Tinggal tekan garis yang ini. Nah, tinggal dikanankan. Oke. Maka space-nya akan jadi lebih besar dan kita bisa lihat ekstensinya. Nah, kalau dilihat di sini ada .text, berarti ini adalah file konten yang kita punya. Lalu ada juga yang namanya .bib, ini berarti adalah daftar referensi yang kita punya. Sisanya itu kurang lebih adalah file formatting. Jadi .cls, .bst, itu semua adalah formatting. Lalu kalau dilihat di sini ada EPS, ya. Ini EPS adalah file gambar. Jadi sebenarnya kita bisa ganti juga dengan file lain, bisa PNG, JPG, dan seterusnya. Oke, jadi di sini adalah daftar file yang kita punya. Lalu kita juga bisa bikin file baru kalau misalkan mau. Jadi bisa bikin new file, bisa juga bikin directory baru, atau kita juga bisa upload file lainnya. Jadi misalkan mau masukin gambar dan seterusnya itu bisa. Setelah itu, kita juga bisa rename. Jadi kalau misalnya pengen ganti nama filenya, atau bahkan kalau pengen hapus. Semua menu ini juga bisa diakses dengan menekan 3 titik-titik yang ada di sini. Ya, jadi sama aja. Mau akses lewat atas boleh, mau akses lewat sini juga boleh. Oke, sekarang kita akan masuk mulai ke .text, yaitu kontennya. Jadi kalau dilihat, pertama-tama mungkin pasti akan kaget. Karena ketika buka, ini apa? Tulisannya panjang banget gitu kan. Dari atas sampai bawah, terus semuanya karakter-karakter yang tidak saya kenal gitu kan. Apa itu dokumen kelas, apa itu use by case, dan sebagainya. Tentu nanti kita akan pelajari, tapi mungkin tidak di video ini. Oke, pertama-tama kalau kita pakai template, yang harus kita lakukan adalah kita mengganti konten, ya kan? Tadi udah dibilang. Nah, permasalahannya adalah ini bagian mana yang perlu diganti. Biasanya bagian yang perlu kita ganti itu adalah dari sini. Dimulai dari begin dokumen sampai end dokumen. End dokumen itu di mana? Biasanya ada di paling bawah. Nah, di sini. Kenapa ini panjang banget gitu ya? Ini filenya apaan sih gitu kan? Kenapa panjang banget? Karena ini adalah contoh yang sudah dikasih sama jurnalnya. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol. Kita tinggal mengikuti aja contoh yang dikasih sama jurnalnya. Kita tinggal pelajari gimana cara mereka bikin tabel, bikin section, bikin gambar, dan sebagainya. Akan jadi jauh lebih mudah. Pertanyaannya adalah gimana saya pengen lihat hasilnya? Nah, tinggal di sebelah kiri atas itu ada tombol PDF. Pencet aja, nanti dia akan muncul tampilan versi PDF-nya. Kadang kita juga perlu menekan tombol recompile untuk pengen lihat hasil yang paling baru. Nanti kalau sudah, nah ini adalah contoh tampilan dalam bentuk PDF. Jadi kenapa tadi kontennya panjang? Karena ya udah diisiin sama si Taylor and Francis. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol. Nanti kita tinggal ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Oke, kembali lagi ke .text. Tinggal diklik file .text-nya. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan kalau kita pengen submit atau ngumpulin ke jurnal atau konferensi tertentu, kita perlu ganti judulnya. Jadi di sini, title itu bisa kita hapus. Hapus, ganti dengan yang kita inginkan. Misalkan judul dokumen baru. Pengen lihat hasilnya gimana? Sama kayak tadi, kita tinggal klik tombol PDF, lalu kita klik tombol recompile. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini ada tulisannya ya, judul dokumen baru. Berikutnya lagi, nama penulis. Nah, di sini formatnya beda-beda juga ya tiap jurnal ya. Ada yang pengen nama penulisnya pakai ABC gitu ya untuk afiliasi, ada juga yang tidak dan seterusnya. Itu tinggal diikuti aja. Jadi kalau dilihat di sini,
Oke, mungkin sintaksnya cukup kompleks ya. Ini kan kalau dibaca mungkin cukup sulit dimengerti. Gimana cara supaya mengerti lebih mudah? Kita bisa lihat versi PDF-nya dulu. Oke, penulis pertama itu A.N. author. Penulis kedua adalah John Smith. Berarti kalau saya pengen mengganti penulis pertama, saya tinggal ganti A.N. author ini. Misalkan, saya ganti jadi Oscar Karnalim. Maka saya cek dulu hasilnya, benar kagak nih? Saya recompile lagi. Lalu kalau dilihat di sini, oke, ternyata benar ya, keganti Oscar Karnalim. Terus saya pengen ganti penulis kedua. Oh ya udah, berarti penulis kedua John Smith kan tadi. Nah di sini kita ganti, misalkan jadi anggaplah Simon, gitu ya. Nah tinggal di compile lagi PDF, recompile dan kita lihat lagi, maka namanya ganti jadi Simon. Oh kalau 3 penulis gimana? Ya udah, tinggal ditambahin aja. Misalkan saya pengen nambahin penulis kedua, gitu ya. Misalkan, oke, saya pengen nambahin nama penulisnya adalah William C. Lalu saya refresh lagi. Oke, ya. Jadi kalau dilihat di sini polanya sama semua ya, sama semua ya. Cuman memang kita harus belajar dari template yang diberikan. Oke, berikutnya di sini kontak. Apa sih kontak gitu ya? Nah, kita lihat lagi di versi PDF-nya. Kontak itu buat apa? Oh, kalau dilihat, oh ini untuk di bagian bawah nih. Oh, ini untuk corresponding. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan jurnalnya, paper ini itu bakal dikirim ke email mana? Oh ya udah, tinggal diganti. Berarti di sini saya ganti jadi nama saya misalkan Oscar Karnalim. Lalu misalkan emailnya ya sudah anggaplah abc@def.com. Cara lihatnya gimana? Sama refresh, recompile ya. Oke. Nah, lihat di bawah di sini ya, Oscar Karnalim emailnya juga langsung otomatis berubah. Oke, itu untuk author ya. Nah, berikutnya afiliasinya. Oh, saya pengen ganti afiliasinya jadi univ saya dong. Ya udah, tinggal diganti. Lihat di versi PDF. Ini gimana sih dia menuliskan afiliasi? Oh, pakai yang namanya AB, gitu kan? AB, terus ini adalah nama universitasnya atau afiliasinya, lalu ada alamat. Ya, formatnya kurang lebih seperti itu. Maka tinggal masuk. Oke, berarti nama afiliasinya saya ganti ya. Saya tidak pakai Taylor References lagi, tapi misalkan saya masukkan Universitas Kristen Maranatha. Terus jalan alamatnya, misalkan alamatnya anggaplah 123 ABC, lalu misalkan kita kasih lagi Bandung, Indonesia. Oke, terus berikutnya yang B. B-nya anggaplah kita biarkan lah ya, kita tetap biarkan sebagai yang universitas di Jerman. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kalau dilihat tadi ya, kita kan nambah penulis kedua ya, William C. William C ini belum punya afiliasi ya. Karena kan kalau lihat di sini Oscar Karnalim masuknya ke A. A berarti Universitas Maranatha, Simon masuknya ke B, berarti yang ini. Nah, William C gimana nih? Nah, William C berarti tinggal tambahkan lagi afiliasinya. Gimana cara nambahin afiliasinya? Lihat tadi, habis nama ada karakter ABC ya. Nah, kalau dilihat di sini ada teks superscript. Ya udah tinggal di copy aja. Terus masukkan, lalu kita tentukan, oh ini orang masuknya kemana? Afiliasinya, A atau B. Bahkan kalau mau dua juga bisa, A, B. Lalu tinggal di recompile. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi ini memang lebih ke arah kita mengerti template-nya seperti apa, lalu kita pakai. Tapi tenang aja, template-nya udah dikasih secara detail, dan kita tinggal nyontoh sebenarnya. Ya. Berikutnya, biasanya kita juga perlu mengisi yang namanya abstrak. Nah, cukup gampang. Tinggal cari yang namanya bikin abstrak, lalu end abstrak. Di sini adalah abstrak yang akan kita tuliskan. Ya, misalkan nih, saya pengen
bikin panjang aja lah, 3 kali ya dari teks yang ada. Sama, kita recompile. Kalau kita lihat lagi abstraknya, oke, akan jadi seperti ini. Lalu berikutnya juga, kalau kita bikin artikel ilmiah, biasanya kita punya yang namanya keyword. Nah, tinggal dilihat juga keywordnya ini dipisahkan pakai apa. Kadang ada yang bilang pakai koma, ada yang pakai titik koma, tinggal diikutin aja. Anggap kita biarkan seperti ini. Nah, setelah itu, di sini, dari introduction ke bawah, ini semua adalah konten yang beneran konten. Jadi beneran konten paper kita, gitu ya. Kan kalau tadi masih istilahnya metadata, jadi kita harus mengisi nama penulis, judul, abstrak, keyword, dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang benar-benar kita tulis, dan biasanya bagian dari sini ke bawah, dari introduction sampai akhir, ini biasanya tidak pernah berubah. Jadi kalau pengen ganti format jurnal dari A ke B, kita tinggal ganti yang file formattingnya, dan juga kita tinggal ganti bagian-bagian atasnya, kalau memang perlu. Jarang sebenarnya, tapi ya saya tidak bilang tidak ada, tetap ada dikit-dikit ya. Oke, jadi di sini kalau pengen nulis gimana? Ya udah tinggal tulis aja gitu. Misalkan ini contoh paragraf pertama dari pendahuluan. Maka makan siang di mana? Misalkan seperti ini. Ya tulis saja seperti biasa gitu ya. Seperti kita menulis di Microsoft Word. Nanti tinggal di-compile. Maka dia akan terlihat seperti ini. Nah, perhatikan ini adalah paragraf pertamanya ya. Ini contoh paragraf pertama dari pendahuluan makan siang di mana. Jadi kita bisa tulis sama persis seperti yang dilakukan di Microsoft Word. Perbedaannya tentu saja kalau nanti kita mulai memasukkan gambar, tabel, atau mungkin kita pengen format-format tertentu. Tapi sebenarnya sebagian besar format-format itu sudah juga ditangani oleh Overleaf. Jadi misalkan nih, oh saya pengen makan siang ini di bold, ya udah tinggal di ini ya, di drag semua, lalu tinggal Ctrl B. Lihat, otomatis akan muncul tulisan teks BF, bold font. Lalu kalau misalkan oh saya pengen pendahuluannya italik, ya udah tinggal Ctrl I, ya, tinggal di blok lalu Ctrl I. Gimana hasilnya? Ya, tinggal dilihat di sini. Oke, lihat ya di sini pendahuluannya itu di italik, lalu makan siangnya itu di bold. Oke, kita tinggal lanjut sebenarnya kalau kita ingin membuat artikel dengan LaTeX. Tapi memang tidak akan dijelaskan di video ini untuk teknis terkait tag-tagnya apa aja, sintaksnya seperti apa aja. Kita akan bahas di video-video berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan nih, sekarang saya sudah beres menulis, lalu saya pengen artikelnya di-submit ke jurnal atau konferensi tersebut. Gimana caranya? Nah, kalau dilihat sebenarnya di sini ada yang namanya tombol submit. Tapi ini tidak berfungsi untuk semua publikasi. Jadi ini hanya berfungsi untuk beberapa. Jadi saran saya sih jangan pakai ini. Kita bisa menggunakan tombol menu yang di sebelah kiri atas. Lalu di menu ini, ya, di menu ini ada tombol source dan PDF. Kalau kita klik PDF, itu artinya ini adalah versi PDF yang bisa kita submit ke jurnalnya. Jadi kita akan download versi PDF-nya, dan versi ini bisa langsung kita submit. Kalau misalnya kita pengen source-nya, kita juga bisa klik tombol source di sini. Maka otomatis dia akan memberikan source-nya dalam bentuk yang namanya zip. Dan di sini semua file yang kita punya tersimpan. Jadi kalau misalkan, oh saya pengen kasih ke teman saya, gitu ya, ini bisa dikasih filenya. Nah berikutnya kita juga kadang-kadang kan perlu yang namanya word count. Pengen tahu kan berapa nih jumlah kata totalnya. Nah bisa diklik, nanti dia akan menghitung jumlah katanya, dan dia akan kasih tahu. Oh kalau di sini ada 3092. Ini termasuk juga dengan referensinya. Oke. Sisanya kurang lebih tidak perlu diketahui, gitu ya. Maksudnya ada fungsinya, tapi ini terlalu teknis dan untuk awal-awal tidak perlu. Oke, seperti itu saja. Semoga membantu dan di video berikutnya, ya nanti kita akan bahas tentang gimana sih kalau misalkan pengen
bikin artikel LaTeX, tapi pakai template yang tidak disediakan oleh Overleaf. Jadi template-nya disediakan sama jurnal, kita harus download, dan kita masukin ke Overleaf. Lalu juga kita akan belajar lebih jauh tentang konsep gimana cara membuat konten di LaTeX. Jadi apa sih arti dari tag-tag yang ada, dari BF, lalu ada section, lalu dan teks IT, italic, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Terima kasih.